kowe kudu ngerti soal Puan Maharani. Berikut beberapa fakta unik tentang Puan Maharani, salah satu tokoh penting dalam politik Indonesia yang dijuluki Putri Mahkota PDIP. 1. Lahir dari keluarga politik legendaris. Puan adalah cucu dari Presiden pertama RI, Soekarno, dan putri dari Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Ia menjadi generasi ketiga Soekarno yang aktif dalam politik nasional. 2. Perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI. Pada 2019, Puan dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024, menjadikannya perempuan pertama dalam sejarah Indonesia yang menduduki jabatan tersebut. 3. Pernah menjadi menteri termuda di kabinet. Pada usia 41 tahun, Puan dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, di Kabinet Presiden Joko Widodo, 2014-2019. Saat itu, ia adalah Menteri Koordinator termuda. 4. Gaya pidato yang ikonik. Puan dikenal dengan gaya bicara yang tegas dan pelan, sering menjadi bahan perbincangan publik maupun media sosial. Bahkan, beberapa pidatonya viral karena dianggap unik. 5. Pendidikan dan latar belakang. Puan menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Komunikasi. Hal ini sejalan dengan kiprahnya dalam dunia politik dan komunikasi publik. 6. Pencinta musik dan seni. Meski dikenal sebagai politisi, Puan juga memiliki ketertarikan pada musik dan seni budaya. Dalam beberapa kesempatan, ia tampil santai dengan selera musik yang cukup beragam. 7. Tuduhan kasus IKTP. Dalam persidangan kasus korupsi pengadaan IKTP, mantan Ketua DPR Setia Novanto pernah menyebut bahwa Puan Maharani menerima suap dari pengusaha Made Oka Masagung. Namun Puan membantah tuduhan itu, dan KPK menyatakan bahwa belum ada bukti konkret yang mengaitkannya sebagai tersangka. 8. Kasus pengadaan perlengkapan rumah jabatan DPR, tahun anggaran 2020. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Ada berita yang beredar bahwa Puan Maharani juga ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kelihatannya itu hoaks. Tidak ada konfirmasi resmi dari KPK bahwa Puan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. 9. Harta kekayaannya. Total kekayaan, sekitar 552,9 miliar rupiah. Komposisi asetnya antara lain: tanah dan bangunan, 273 miliar rupiah. Surat berharga, 235 miliar rupiah. Kas dan setara kas, Rp 84 miliar. Alat transportasi 1,5 miliar rupiah. Hutang Puan mencapai 47 miliar rupiah.